Diusir dari rumahku sendiri tepat seminggu setelah suamiku meninggal. Aku tidak memohon, melainkan membalikan keadaan. Ku tarik semua kekayaan peninggalannya, dan ku buat ibu mertuaku jatuh miskin hingga sujud minta ampun padaku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Satu kata yang melayang di rumah kami adalah kosong. Bukan kosong perabotan, tentu saja, karena rumah di Kemang ini dipenuhi sofa Italia, kristal Eropa, dan lukisan mahal. Tapi kosong akan tawa, kosong akan Bagaswara. 7 hari sudah berlalu sejak suami dan belahan jiwaku itu pergi. 7 hari sejak kecelakaan kerja yang merenggutnya tanpa pamit. Sejak itu, dinding rumah ini terasa terbuat dari kaca, tebal, dingin, dan memisahkan kami yang masih bernapas dalam duka. Duka yang kurasakan bagaikan lautan. Sementara duka Ibu Dahlia hanyalah genangan di cermin riasnya. Aku, Aura Kencana, mencoba menenggelamkan diri dalam kenangan, memeluk kaos favorit Bagaswara yang aromanya masih samar-samar tercium. Di sisi lain, Ibu Dahlia, mertuaku, memilih untuk mengeringkan air matanya dengan cepat, menggantinya dengan sorot mata tajam yang menghakimiku setiap saat. Dia tidak lagi berduka, dia sedang menghitung. Suasana sarapan pagi itu adalah siksaan bisu yang tak terperi. Di meja makan jati panjang, kami duduk berjauhan. Aku di satu ujung, Ibu Dahlia di ujung lain, dan di tengah, putriku yang berusia 5 tahun, Naya, tampak bingung dengan keheningan ini. Naya adalah duplikat Bagaswara, dengan rambut hitam tebal dan mata bulat cerdas. Dia adalah satu-satunya cahaya yang masih berani menyala di tengah rumah mati ini. Naya mengoceh pelan tentang boneka beruangnya, memecah kebisuan dengan suara manisnya yang renyah. "Nenek, lihat, Naya bikin matahari dari sereal," bisiknya riang. Ibu Dahlia tidak menjawab. Dia hanya mengaduk tehnya dengan sendok perak yang berdentang pelan, seperti lonceng kematian. Ekspresinya kaku, seperti patung porselen yang kehilangan jiwa. Aku tahu persis apa yang ada di pikirannya, bukan kehilangan putranya, melainkan hilangnya pemasukan bulanan yang fantastis, hilangnya akses ke kartu kredit tak terbatas, dan hilangnya status sosial yang selama ini ia banggakan atas nama putranya. Dahlia tidak pernah menyukaiku sejak awal. Aku bukan dari kasta sosialita yang ia harapkan untuk putranya. Aku hanyalah seorang desainer interior lepas dengan latar belakang keluarga sederhana. Sejak hari pertama pernikahan, ia selalu memandangku sebagai barang impor murah, yang entah bagaimana berhasil mencuri putra mahkota, Bagaswara. "Kau dan anakmu itu hanya menumpang hidup," pernah ia desiskan saat aku hamil Naya. Bagaswara selalu membelaku, selalu menenangkanku dengan caranya yang jenaka dan penuh cinta. Dia akan memelukku erat dan berbisik, "Mereka cemburu pada cahaya MU, sayang. Rumah ini milik kita, bukan mereka. Lagi pula, siapa yang bayar cicilannya kalau bukan kita berdua? Kami memang membeli rumah ini berdua, dengan uang kami berdua, jauh sebelum Bagaswara menduduki posisi puncak di perusahaan ayahnya. Itu adalah benteng kami, yang kini ia tinggalkan padaku." Makan pagi selesai tanpa ada yang bicara sepatah kata pun. Naya turun dari kursinya, membawa mainannya, dan berjalan ke arah Ibu Dahlia, mencoba meraih tangan keriput itu. "Nenek, Naya mau main di taman, temani ya?" Dahlia menarik tangannya dengan gerakan cepat, nyaris kasar, seolah Naya adalah hama. "Jangan sentuh nenek. Kau membuat sarapanku jadi tidak enak," katanya dengan suara dingin dan menusuk. Wajah Naya langsung meredup. Matanya yang tadi berbinar seketika digenangi air mata. Aku segera berlari, memeluk putriku. Hatiku serasa disayat sembilu melihat tatapan terluka di mata kecilnya. Saat itu juga, sesuatu yang lebih keras dari duka mulai tumbuh dalam diriku. Amarah yang membeku. "Ini juga rumah kami, Bu," ujarku pelan, mencoba mempertahankan nada damai. "Arya dan aku yang membeli ini." Dahlia tertawa,
Tawa kering tanpa kegembiraan yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga. Rumah? Ini rumah putraku. Putramu sudah tiada. Artinya, kau bukan lagi siapa-siapa di sini. Kau hanyalah beban yang harus kusingkirkan. Aku adalah istri sah Bagaswara, Bu, dan ini cucu Anda. Balasku, suaraku mulai bergetar. Aku tidak sudi rumah ini diisi oleh parasit. Bentaknya. Kata-kata itu melukaiku lebih dalam daripada pisau. Kau dan anak itu, angkat kaki. Besok pagi, pergi, sebelum aku panggil polisi dan mengusir kalian secara paksa. Diusir dari rumah yang kubeli bersama Bagaswara, 7 hari setelah kematiannya, di hadapan putriku sendiri. Dunia di sekelilingku seolah runtuh. Tapi, di tengah kehancuran itu, aku melihat Naya yang polos, yang masih memeluk bonekanya dan memandangku dengan mata penuh tanya. Demi anak ini, aku tidak boleh hancur. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis dan memohon. Aku menelan semua air mataku, mengubahnya menjadi tekad yang membara di ulu hati. Aku menatap lurus ke mata Dahlia yang penuh kemenangan dan mengangguk. Hanya sekali. Anggukan itu adalah deklarasi perang. Baik, Bu. Kami akan pergi. Jawabku, suaraku tenang, mematikan. Bagus. Cepatlah, aku muak melihat wajah kalian berdua. Katanya, kembali menyeruput tehnya dengan santai. Dahlia mengira dia baru saja menang. Dia mengira dia baru saja mengusir benalu yang akan jatuh miskin di jalanan. Lucu sekali, melihat betapa besarnya dia meremehkanku. Betapa naifnya dia berpikir bahwa semua kekayaan itu hanya milik putranya yang sudah meninggal, dan bukan milik kami, keluarga kecil yang ditinggalkan. Siang itu, aku membawa Naya ke kamar. Kamar kami yang besar, penuh dengan tawa dan rahasia kami. Naya, yang tidak mengerti apa-apa, justru merasa senang. Kita mau liburan ya, Bu? Naya boleh bawa semua mainan? Tanyanya riang, membuat hatiku kembali teriris. Tentu, sayang. Kita akan pergi berpetualang ke istana baru. Aku berbohong, memaksakan senyum yang terasa kaku. Setelah Naya tertidur pulas memeluk foto ayahnya, aku memulai tugasku. Aku tidak mengemas semua barang. Aku hanya mengemas pakaian, dokumen penting, dan mainan favorit Naya. Setiap lipatan baju terasa seperti mengemas kepingan kenangan yang menusuk. Saat aku merapikan laci di meja Bagaswara, tanganku menyentuh sebuah benda keras, sebuah kotak kayu kecil yang selalu terkunci. Bagaswara pernah berkata, "Jangan buka kotak ini, Aura, kecuali kalau kau sedang dalam keadaan sangat terdesak. Ini adalah jaring pengaman kita." Dan saat ini, aku sedang diusir dari rumahku sendiri oleh ibu mertuaku yang kejam. Inilah keadaan darurat yang ia maksud. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci kecil dari gantungan kunci Bagaswara yang tersimpan rapi. Bunyi, klik. Dari kunci yang terbuka adalah suara yang memecah kesunyian malam. Di dalamnya, tersusun rapi, beberapa buku tabungan dari bank berbeda, sertifikat investasi jangka panjang, dan sebuah amplop tebal. Aku membuka buku tabungan satu persatu, dan mataku terbelalak melihat nominal yang tertera. Angka-angka itu jauh lebih besar dari yang kuperkirakan. Suamiku ternyata seorang perencana ulung yang diam-diam membangun benteng finansial untuk kami. Kemudian, aku mengambil amplop tebal itu. Di luarnya tertulis, "Untuk istriku, cahaya hidupku, Aura." Surat Bagaswara adalah air mata yang kuizinkan tumpah untuk pertama dan terakhir kalinya malam itu. Dia meminta maaf karena gagal menua bersama, memohon aku untuk kuat demi Naya, dan yang paling penting, dia menulis, "Aku tahu sifat ibuku. Jika suatu saat kau merasa tidak dihargai, jika dia mencoba menguasaimu, jangan pernah ragu untuk pergi. Uang ini adalah milikmu dan Naya sepenuhnya. Semua aset ini sudah kurus secara hukum. Gunakan untuk membeli rumah yang nyaman di tempat yang kau suka, jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. Kau adalah ratu, sayang, dan kau berhak atas istanamu." Air mataku yang tadi karena duka, kini berubah menjadi air mata kekuatan dan rasa syukur. Suamiku bahkan dari alam baka, masih berdiri tegak di sampingku, menjagaku dan putri kami.
Ini bukan sekadar uang. Ini adalah senjata. Di tengah malam itu, aku menemukan sebuah kunci yang tertera logo bank swasta eksklusif. Itu adalah kunci safe deposit box. Ini adalah petunjuk terakhir darinya. Dahlia pasti hanya tahu soal rekening bank konvensional dan properti ini. Dia tidak tahu tentang peti harta karun yang sebenarnya. Aku melipat surat itu, menyimpan semua dokumen, dan menutup kotak kayu itu dengan mantap. Rasa takutku lenyap, digantikan oleh rencana yang dingin dan terstruktur. Aku tidak akan pergi sebagai korban yang tersingkir. Aku akan pergi sebagai janda yang memegang kendali penuh. Aku menatap Naya yang tertidur pulas. Ayahmu adalah pahlawan kita, sayang. Dan ibu akan menjadi nahkoda kapal kita, bisikku. Aku menyelesaikan pengepakan sebelum fajar. Tidak tidur sedetik pun. Energi amarah dan tekad membuatku terjaga. Pukul 6 pagi, aku membangunkan Naya. Ayo, jagoan. Waktunya kita mulai petualangan, kataku, kini dengan senyum yang tulus. Kami turun ke ruang tengah. Aku mendorong 3 koper besar dan Naya membawa ransel kecilnya. Dahlia sudah duduk di ruang tamu, dengan secangkir kopi panas, menanti. Dia menikmati kemenangan yang ia sangka sudah ia raih. Oh, bagus. Kupikir kau akan menangis dan memohon pagi ini. Ejeknya. Nada suaranya santai dan penuh superioritas. Tidak, Bu, jawabku tenang, menatapnya lurus tanpa berkedip. Kami pergi. Kami tidak akan pernah kembali. Cepatlah. Aku harus membersihkan rumah ini dari aura sial, katanya, menyuruhku buru-buru. Saat aku membuka pintu depan, Naya berbalik ke arah neneknya dan melambaikan tangan dengan riang. Dadah nenek. Naya mau pergi ke istana baru. Nanti Naya kirim foto. Wajah Dahlia yang kaku sempat bergetar, terkejut mendengar kata, istana baru, tetapi ia segera menguasai diri. Ia hanya mendengus kasar dan langsung membalikkan badan, berjalan cepat kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada ucapan selamat tinggal untuk cucunya. Dahlia ingin aku pergi. Aku memberinya kepergian itu. Di luar, udara pagi yang sejuk menyambutku. Aku memesan taksi online. Naya dan aku duduk di atas koper, menunggu. Ibu, kenapa nenek marah? Tanya Naya. Matanya yang bulat kembali memancarkan kebingungan. Nenek tidak marah. Sayang. Nenek hanya sangat sedih. Orang dewasa kadang jadi aneh kalau sedang sedih. Jawabku, memilih kebohongan yang paling lembut. Mobil taksi tiba. Setelah barang-barang dimasukkan, aku memberikan alamat tujuanku, Bank Swasta Cakrabuana, pusat kota. Sopir itu menatapku dari kaca spion, sedikit terkejut dengan tujuan yang tidak biasa. Saat mobil mulai melaju, aku menoleh ke belakang, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku melihat tirai kamar Dahlia sedikit tersibak. Dia sedang mengawasi. Aku balas menatap. Dan sebuah senyum sinis yang penuh janji terukir di bibirku. Selamat menikmati kemenanganmu hari ini, Bu. Karena ini adalah hari terakhir kau merasa kaya. Bisikku, bukan pada Dahlia, tapi pada diriku sendiri. Perjalanan ke bank terasa seperti perjalanan ke masa depan. Naya sibuk dengan celotehnya tentang petualangan. Sementara aku memeluk tas tangan yang berisi kunci safe deposit box dan surat wasiat Bagaswara. Gedung Bank Swasta Cakrabuana menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja yang megah. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Aku masuk sebagai Aura, janda yang diusir. Aku harus keluar sebagai Aura, pemegang kendali kekayaan yang tak terduga. Aku langsung menuju meja layanan prioritas. Aku Aura Kencana. Aku ingin mengakses safe deposit box atas nama Bagaswara Adinata. Ujarku tenang. Suaraku memantul di ruangan yang sunyi dan ber-AC itu. Tak lama, seorang pria berjas rapi menyambutku. Namanya Pak Pranata. Dia adalah manajer cabang. Selamat datang, Bu Aura. Saya turut berduka cita. Katanya tulus, mengantarkanku ke ruang privat. Setelah memeriksa dokumen dan surat wasiat Bagaswara yang telah disahkan, Pak Pranata mengangguk. Pak Bagaswara benar-benar seorang perencana yang sangat teliti, Bu.
Semua sudah diatur untuk Anda dan Nona Naya. Dia membuka safe deposit box di hadapanku. Di dalamnya, ada berkas-berkas properti, surat-surat saham perusahaan, dan obligasi pemerintah. Jumlahnya luar biasa. Jauh melebihi apa yang ada di buku tabungan. Inilah benteng utama yang disiapkan Bagaswara. Aku ingin menarik semua dana likuid dari rekening gabungan, mencairkan obligasi yang jatuh tempo, dan memindahkan semua saham serta aset ini ke rekening baru, atas namaku pribadi, di bank yang berbeda, ujarku lugas. Aku tidak mau bertele-tele. Aku tidak boleh terlihat bingung atau lemah. Pak Pranata sedikit terkejut, melihat kecepatan dan ketegasanku, tapi dia profesional. Tentu, Bu. Untuk mencairkan asetnya, kami butuh waktu 1x24 jam. Apakah Ibu memiliki rencana lain yang bisa saya bantu? Ya, jawabku, tersenyum dingin. Aku akan menginap di Hotel Bintang 5 di dekat sini. Besok, semua dana itu harus sudah siap kugunakan. Aku menghabiskan hari itu dengan Naya di hotel mewah, mengajaknya berenang dan makan makanan lezat, membiarkannya menikmati ketenangan sebelum badai yang kusiapkan. Malamnya, aku duduk sendiri, menatap kartu bank baru di tanganku. Di dalamnya ada kekayaan yang akan menjamin hidupku. Keesokan harinya, aku kembali ke bank, dan semua dana sudah cair. Nominalnya membuat kepalaku pusing, tetapi aku tetap tenang. Aku mengambil uang tunai dalam jumlah besar, sebagai modal awal, dan mentransfer sisanya ke rekening baru yang sangat rahasia. Saat keluar dari gedung bank, aku bukan lagi aura yang sama. Di tanganku, aku memegang kendali penuh atas nasibku dan Naya. Sekarang, waktunya beli istana kita, sayang. Bisikku pada Naya di dalam taksi. Aku langsung menuju kawasan Puri Indah, rumah yang telah kulihat di situs properti. Aku bertemu dengan agen properti bernama Ibu Ratna. Dia menunjukkan toho seimpianku, modern, minimalis, dengan kolam renang kecil di taman belakang. Naya berlarian di taman belakang, tertawa riang. Aku melihat binar di matanya, dan saat itu juga, aku membuat keputusan. Aku ambil rumah ini, kataku pada Ibu Ratna. Ibu tidak mau berpikir dulu. Tanyanya terkejut. Tidak perlu. Aku bayar tunai. Jawabku mantap. Pembelian rumah itu selesai dalam 2 hari. Aku mentransfer dana dalam jumlah besar. Jantungku berdebar, tetapi hatiku tenang. Ini adalah investasi terbaik. Benteng kami. Sore hari penyerahan kunci, aku berdiri di depan rumah baruku. Aku memotret Naya yang sedang tertawa riang di tepi kolam, dengan latar belakang rumah kami yang megah. Aku mengambil ponsel, membuka akun media sosialku yang selama ini kunonaktifkan, dan mengunggah foto itu. Aku tahu, kabar ini akan sampai ke telinga Ibu Dahlia seperti sambaran petir. Ini bukan hanya pamer. Ini adalah pemberitahuan resmi bahwa permainan telah dimulai. Sekarang, giliran Dahlia yang akan menanggung akibat dari pengusiran yang ia lakukan. Saat Naya masuk rumah barunya, berteriak, "Ini kamar Naya." Aku tersenyum. Dahlia mengira dia telah mengusir benalu. Kenyataannya, dia baru saja mengusir ratu yang memegang kunci kekayaannya. Dan sekarang, aku siap melihat bagaimana dia akan menghadapi tumpukan utang yang diam-diam ditinggalkan putranya di belakangnya. Aku siap melihat kejatuhannya. Rumah baru kami di Puri Indah terasa sunyi, tetapi bukan kosong. Itu adalah jenis keheningan damai yang terjadi setelah badai usai. Baru 2 hari kami di sana, dan Naya sudah berlarian di halaman, berteriak-teriak riang. Kebahagiaannya adalah perisai paling kuat yang kumiliki. Aku tidak membuang waktu 1 jam pun setelah pembelian rumah. Sambil Naya sibuk mengeksplorasi kamar barunya, aku duduk di meja makan yang masih kosong, ditemani laptop dan ponsel. Aku harus menyusun strategi finansial sebelum Dahlia menyadari betapa konyolnya kesalahannya. Langkah pertamaku adalah memastikan semua jalur keuangan Dahlia ke Bagaswara benar-benar terputus. Aku menelepon Pak Pranata, manajer bank di Cakrabuana, dan memberinya instruksi. "Pak, saya ingin semua koneksi ke rekening lama, termasuk kartu tambahan atas nama Ibu Dahlia, segera dibatalkan.
Zero access. Pintaku, memastikan suaraku tidak menyisakan ruang negosiasi. Siap, Bu Aura. Akan kami proses malam ini juga. Jawabnya, nadanya kini penuh hormat, bukan lagi simpati. Jelas sekali, melihat total aset yang Bagaswara tinggalkan membuat pandangannya terhadapku berubah 180 derajat. Aku bukan lagi janda yang patut dikasihani. Aku adalah klien penting. Langkah selanjutnya, melunasi utang yang wajib ku urus. Meskipun Dahlia pantas menerima karmanya, aku tidak mau ada masalah hukum yang menyeret nama Bagaswara. Aku mengambil alih semua sisa cicilan resmi yang tertinggal atas nama Bagaswara, seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun, melunasinya dari dana yang kutransfer ke rekening baru. Utang yang tidak kusentuh hanyalah utang yang terkait langsung dengan gaya hidup boros Dahlia, seperti tagihan kartu kredit atas namanya sendiri dan cicilan rumah Kemang yang ia klaim miliknya. Tumpukan dokumen legal yang Bagaswara tinggalkan ternyata adalah jebakan manis untuk Dahlia. Selama ini, Bagaswara menggunakan rekening gabungan kami untuk membayar cicilan rumah Kemang yang ternyata, setelah ku teliti, masih memiliki utang besar. Dahlia selama ini hanya tahu menerima uang bulanan dari Bagaswara dan merasa superior. Dia tidak pernah mau repot-repot mengurus urusan administrasi bank. Rumah itu hutang, bukan warisan tunai. Bisikku pada diriku sendiri sambil tersenyum sinis. Begitu Bagaswara tiada dan aku menarik semua dana likuid, rekening pembayaran cicilan rumah itu akan kering total. Dahlia tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk menambal lubang itu sendirian. Aku mengirim salinan resmi surat wasiat Bagaswara yang telah dilegalisasi kepada pengacara keluarga Dahlia, bukan untuk bernegosiasi, melainkan sebagai deklarasi. Isi surat itu menyatakan aku dan Naya sebagai ahli waris tunggal semua aset dan investasi, efektif per hari Bagaswara meninggal. Itu adalah langkahku yang paling berani dan penuh humor. Aku mengirimkan surat itu melalui kurir kilat dengan amplop mewah, memastikan pesannya tersampaikan dengan style. Pesanku jelas, ini bukan lagi warisan yang bisa kau klaim, Bu. Ini sudah milikku, secara sah, dan kau tahu itu. Kabar ini pasti akan mencapai telinga Dahlia dalam hitungan jam. Aku tahu Dahlia akan panik. Dia akan segera menyadari bahwa tidak ada transfer bulanan yang masuk, tidak ada akses ke rekening putranya, dan yang paling parah, dia akan segera berhadapan dengan tagihan-tagihan yang selama ini Bagaswara tutupi. Tiba-tiba, ponselku bergetar, menampilkan nomor rumah Kemang. Aku tersenyum. Ah, dia sudah mulai mencium bau asap. Aku menekan tombol reject tanpa berpikir dua kali. Lalu, dengan santai, aku memblokir nomor rumah itu. Aku tidak ingin mendengar sandiwara isak tangisnya. Aku tidak butuh drama. Aku hanya butuh dia merasakan dinginnya kenyataan. Ternyata, Dahlia tidak menyerah semudah itu. Dia menelepon dari nomor ponselnya, yang entah bagaimana ia dapatkan dari daftar kontak lama. Aku mengangkat teleponnya, tetapi hanya membiarkan keheningan yang menjawab. Aura, kenapa kau tolak teleponku? Suara Dahlia melengking, kehilangan semua ketenangannya yang palsu. Ada apa, Bu Dahlia? Jawabku datar. Aku tidak lagi menggunakan panggilan, Ibu Mertua, atau Ibu. Hanya nama panggilan yang formal dan dingin. Kenapa transfer bulanan tidak masuk? Aku mencoba menarik uang di rekening putramu, tapi tertolak. Kenapa kau blokir aksesku? Teriaknya, penuh amarah dan ketakutan. Transfer bulanan? Itu uang suamiku, Bagaswara. Dia sudah tiada. Artinya, transfer itu berhenti. Jelasku, sesantai mungkin. Dan mengenai rekening, sesuai wasiat Bagaswara, semua asetnya sudah dialihkan kepadaku dan Naya sebagai ahli waris tunggal. Ibu tidak memiliki akses hukum, Bu. Itu milikku sekarang. Di seberang telepon, terdengar napas Dahlia yang tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Kau bohong. Kau licik. Uang itu milik anakku. Kau hanya seorang menantu haram yang mencoba mencuri. Seorang menantu haram, kata ibu. Tanyaku sambil tertawa pelan. Tawa itu terdengar mengerikan, bahkan di telingaku sendiri. Wanita yang ibu usir dan sebut,
Parasit, itu kini yang memegang kunci semua harta putramu. Ironis, bukan? Aku memutuskan untuk memberikan pukulan pamungkas pertamaku. Oh ya, Bu, dan mengenai cicilan rumah Kemang itu, aku tidak akan membayarnya lagi. Aku punya rumah baru, yang sudah lunas. Sekarang, itu urusan ibu dengan bank. Selamat menikmati hasil panen, Bu Dahlia. Sebelum ia sempat mengeluarkan kata-kata makian lain, aku memutus sambungan dan segera memblokir nomor itu juga. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menguras energiku. Perasaanku lega, seperti baru saja membersihkan sampah yang menumpuk di jiwaku. Aku berdiri, merentangkan tangan, dan berjalan ke jendela besar rumah baruku. Di luar, Naya sedang bermain air di kolam renang mini dengan wajah penuh kegembiraan. Aku tahu, Dahlia pasti sedang dalam proses histeria. Dia pasti sedang mencoba menelepon pengacara dan bank, hanya untuk menemukan bahwa semua yang kukatakan adalah kebenaran yang pahit. Dia kini terjebak di rumah Kemang, yang bukan lagi aset, melainkan sebuah kewajiban finansial yang akan segera menenggelamkannya. Aku menatap Naya yang tertawa lepas, dan aku berbisik. Kita aman, sayang. Ibu akan memastikan tidak ada yang bisa menyentuh kebahagiaan kita lagi. Dendam bukanlah sesuatu yang harus disajikan panas-panas, melainkan dingin dan matang. Dan untuk Dahlia, aku baru saja menyalakan mesin pendinginnya. Aku hanya perlu menunggu beberapa minggu, membiarkan tagihan-tagihan itu menumpuk, membiarkan bank dan kolektor yang melakukan pekerjaan kotorku. Sementara itu, aku akan fokus membangun istana kami. Aku memanggil desainer interior dan memulai proyek penataan rumah. Aku tidak menyentuh semua saham dan obligasi yang ditinggalkan Bagaswara, melainkan hanya menggunakan dana tunai yang telah kucairkan. Aku berjanji pada diri sendiri, investasi Bagaswara harus terus berkembang, demi masa depan Naya. Aku juga mulai merencanakan butik dan kafe impianku. Aku menyewa sebuah ruko strategis di dekat kompleks Puri Indah. Uang yang kugunakan untuk ini adalah uangku sendiri, dari hasil pencairan dana tabungan gabungan yang selama ini kukira tidak seberapa. Kehidupanku berbalik 180 derajat. Dulu, aku adalah seorang istri yang hidup di bawah bayangan kesuksesan suami, dengan mertua yang meremehkan. Kini, aku adalah pemilik aset besar, single mother yang mendirikan kerajaannya sendiri, dan yang paling penting, aku bebas. Aku sering memimpikan Bagaswara, dan dalam mimpi itu, dia selalu tersenyum bangga. Dia tahu aku kuat. Dia tahu aku bisa. Aku harus berterima kasih pada Dahlia. Tanpa pengusirannya yang kejam, aku mungkin akan selamanya terperangkap dalam duka dan bayangan suamiku. Pengusiran itu adalah dorongan yang kubutuhkan untuk bangkit, mengambil kendali, dan menggunakan semua senjata yang telah disiapkan Bagaswara untuk kami. Dahlia mengira dia sedang membersihkan rumahnya dari sampah. Dia tidak tahu. Dia baru saja melempar berlian berharga yang justru menimpa kepalanya sendiri. Aku hanya perlu bersabar. Drama di Kemang baru saja dimulai, dan aku, Aura Kencana, akan menjadi penonton terbaik di kursi paling depan. Minggu-minggu pertama adalah masa paling menyenangkan dalam hidupku. Setelah tragedi itu, rasanya seperti baru keluar dari penjara yang sangat mewah. Aku sibuk menata townhouse baru kami, memilih furnitur, memilah warna cat, dan yang paling penting, mengawasi Naya yang setiap hari menemukan sudut baru untuk dijadikan tempat bermain. Kami menghabiskan malam-malam dengan memesan makanan cepat saji, berkemah di ruang tamu yang masih kosong melompong, dan menonton film kartun dengan proyektor mini. Kegembiraan Naya adalah bumbu paling lezat dalam menu balas dendamku. Melihatnya tertawa lepas, bebas dari aura dingin dan tatapan menghakimi Ibu Dahlia, adalah hadiah yang tak ternilai. Dia tumbuh subur di lingkungan baru yang penuh cahaya matahari dan udara segar. Kami berdua mulai melupakan rumah Kemang, yang kini terasa seperti mimpi buruk yang samar-samar. Di sisi lain kota, aku tahu, mimpi buruk itu baru saja dimulai untuk Dahlia. Mesin pendingin yang ku setel kini bekerja dengan sempurna. Aku tidak perlu repot-repot memaki atau berdebat dengannya. Para profesional dari bank dan lembaga keuangan yang akan melakukan pekerjaan itu.
Aku membiarkan seminggu penuh berlalu sebelum aku melakukan gerakan kecilku yang berikutnya. Sebuah taburan garam di atas luka yang menganga. Aku menghubungi Pak Pranata dan meminta informasi tentang semua aset yang tidak masuk dalam surat wasiat utama. Ternyata, ada sebuah rekening investasi kecil yang Bagaswara buat secara diam-diam, yang ia niatkan sebagai dana darurat untuk hadiah ulang tahun kejutan Dahlia. Dana itu tidak tertera jelas dalam wasiat utama, dan secara otomatis, setelah batas waktu tertentu, akan masuk rekening ahli waris. Aku mencairkan dana itu, yang jumlahnya lumayan besar, dan menggunakannya untuk membeli mobil baru. Bukan mobil super mewah yang menarik perhatian, melainkan sebuah SUV family yang nyaman dan aman untuk mengantar Naya ke sekolah nanti. Pilihan mobil ini adalah bagian dari humor kecilku. Dahlia pasti tahu persis tentang dana kejutan itu. Bagaswara sering membocorkannya dengan nada bercanda. Begitu ia sadar dana itu hilang, dia akan tahu siapa yang mengambilnya, dan dia akan tahu betapa cermatnya aku memangkas semua sumber dayanya, bahkan yang paling kecil dan tersembunyi. Aku tidak hanya membeli mobil, aku juga memamerkannya. Aku memotret Naya yang berpose lucu di kursi belakang mobil, yang masih terbungkus plastik, dengan rumah baru kami sebagai latar. Foto itu segera kuunggah di media sosial, ditandai dengan caption yang sangat santai, seolah tak terjadi apa-apa, siap untuk petualangan baru. Naya sangat suka mobil, putri, barunya. Bukan Dahlia yang pertama kali bereaksi, melainkan Tantrina, sepupu Bagaswara yang terkenal paling cerewet. Dalam hitungan menit, ia mengirim pesan ke ponselku. Aura, gila kamu, kau beli rumah dan mobil baru? Dari mana uangnya? Dahlia histeris. Katanya kau mencuri semua harta Arya. Aku membalasnya dengan sangat sopan, tetapi lugas. Tante, Bagaswara meninggalkan amanah yang jelas. Dahlia memutuskan untuk mengusir kami. Jadi aku menjalankan amanah suamiku. Kami pindah ke rumah kami sendiri, yang dibeli dari hasil kerja keras Bagaswara untuk putri kami. Tante, tolong sampaikan ke Bu Dahlia, aku tidak mencuri. Aku hanya mengambil hakku. Dan sekarang, urusan utang di Kemang adalah urusan Bu Dahlia sendiri. Tantrina pasti terdiam, karena ia tidak membalas lagi. Aku tahu, kabar ini akan menyebar di lingkaran sosialita Dahlia seperti api. Dalam waktu singkat, semua orang akan tahu bahwa Dahlia mengusir menantu dan cucunya, dan akibatnya, ia kini harus menanggung semua utang sendirian. Reputasinya akan hancur lebur bahkan sebelum ban mulai bergerak. Di Kemang, Dahlia pastilah sedang berada di puncak amarahnya. Teleponnya ke pengacara pasti sia-sia, dan teleponnya ke bank pasti hanya membuahkan ancaman. Para pengacara akan mengatakan wasiat itu sah. Bank akan mengatakan tagihan itu nyata. Dan para mantan kolega Bagaswara akan mengatakan, maaf, itu urusan pribadi keluarga. Aku membayangkan wajahnya yang memerah, rambutnya yang acak-acakan, saat ia menyadari tidak ada satupun bantuan yang datang. Selama ini, dia hidup dalam gelembung status sosial palsu, mengira bahwa koneksi dan uang putranya akan selalu melindunginya. Sekarang, gelembung itu pecah. Aku menaburkan gula di atas luka itu dengan memulai proyek bisnisku. Aku menyewa konsultan bisnis terbaik. Butik pakaian anak dan kafeku, yang ku beri nama Istana Langit Naya, mulai dibangun. Aku menggunakan desainku sendiri, memastikan setiap sudutnya nyaman dan penuh keceriaan. Aku ingin bisnis ini sukses bukan hanya untuk uang, tetapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada nama Bagaswara atau keluarganya. Semua ini terasa seperti permainan catur yang ku menangkan dengan indah. Setiap langkahku adalah respons langsung terhadap kekejaman Dahlia. Dia mengusirku, aku beli rumah baru. Dia menuduhku parasit, aku bangun bisnisku sendiri. Dia ingin aku miskin, aku justru memperkaya diriku dan putriku. Saat aku meninjau lokasi ruko yang sedang direnovasi, aku menerima panggilan lagi, kali ini dari pengacara keluarga Dahlia. Nyonya Kencana. Nyonya Dahlia meminta Anda melunasi cicilan rumah Kemang. Dia bilang itu adalah kewajiban moral almarhum. Katanya, suaranya terdengar sangat hati-hati. Kewajiban moral.
Aku tertawa kecil. Tolong sampaikan ke Bu Dahlia. Kewajiban moralnya sebagai nenek sudah ia buang saat dia mengusir cucunya dari rumah. Lagi pula, jika itu kewajiban moral, kenapa dia tidak menjual perhiasannya yang mahal untuk melunasinya? Tapi Nyonya, jika rumah itu disita, reputasi keluarga akan hancur. Itu bukan lagi urusanku, Tuan Pengacara. Potongku. Aku punya rumah baru, yang sudah lunas. Dan kurasa kehancuran reputasi itu setimpal dengan penderitaan yang ia sebabkan pada putriku. Sampaikan juga, aku harap ia menikmati proses penyitaan itu. Selamat bertugas. Aku menutup telepon. Rasanya seperti baru saja memenangkan pertarungan sengit di arena tinju, tetapi aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku. Para pembantu Dahlia, para pengacara, dan Bang, semuanya menjadi alatku untuk membalaskan dendam. Beberapa hari kemudian, Naya dan aku sedang mencoba salah satu resep kue coklat untuk kafe, saat bel rumah berbunyi. Seorang kurir mengantarkan paket. Itu adalah surat resmi dari bank, ditujukan ke alamatku. Isinya adalah surat pemberitahuan tunggakan cicilan rumah Kemang, yang sudah masuk bulan ketiga. Ternyata, bank sudah mulai mengirimkan surat peringatan ke semua pihak yang terkait dengan properti itu, termasuk aku sebagai mantan pemilik gabungan. Aku tersenyum puas. Aku tahu surat seperti ini pasti sudah menumpuk di meja ruang tamu Dahlia, tetapi surat-surat itu datang tanpa Bagaswara yang menanganinya, tanpa uang yang menutupinya. Aku menyimpan surat itu di laci. Aku tidak akan bertindak apa-apa. Aku hanya akan membiarkan waktu yang melakukan pekerjaannya. Aku menatap Naya yang wajahnya belepotan adonan coklat. Ibu harus mempekerjakanmu sebagai tester kue, sayang, kataku sambil tertawa. Enak, Bu. Kayak di istana. Serunya riang. Aku memeluknya. Inilah istana kami. Dan di luar sana, seorang wanita sedang menghadapi keruntuhan hidupnya, bata demi bata. Dan aku, Aura Kencana, tidak akan bergeming sedikit pun. Aku telah menaburkan garam dan gula. Garam untuk luka Dahlia, dan gula untuk kebahagiaan putriku. Keseimbangan kosmis telah tercapai. Hari-hari berlalu dengan irama yang menenangkan, dipenuhi bauket baru, suara palu tukang, dan celoteh riang Naya. Kontras dengan kekacauan yang kutahu pasti sedang terjadi di Kemang. Aku sibuk sekali, mengurus izin usaha Istana Langit Naya, memilih kain untuk butik, dan mencari koki yang andal untuk kafe. Aku bekerja keras, bukan karena keharusan finansial, tetapi karena kebutuhan untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah menjadi parasit. Aku mulai merasakan euforia yang aneh, rasa bebas yang bercampur dengan kegembiraan yang penuh kuasa. Setiap tawa Naya, setiap kemajuan renovasi ruko, adalah palu godam yang menghantam ego Dahlia dari jarak jauh. Aku tidak perlu berada di sana untuk melihatnya menderita. Aku hanya perlu melihat laporan bankku yang terus membengkak dan rencana bisnisku yang mulai matang. Dahlia tidak lagi mencoba meneleponku. Ia pasti sudah menyadari betapa sia-sianya. Nomornya, baik yang rumah maupun ponsel, telah kublokir permanen. Kini, komunikasiku dengannya hanya terjadi melalui media sosial yang kugunakan sebagai etalase kebahagiaan kami, dan melalui perantara yang tidak kuminta. Tante Rina menjadi operator gosip utamaku. Seminggu setelah mobil baru kuunggah, Tante Rina kembali mengirimkan pesan yang panjang lebar, penuh tanda seru dan emoji menangis. Tentu saja, aku tidak merespons pesannya secara langsung, tetapi kubaca dengan saksama. Pesan itu berisi kabar buruk bagi Dahlia, dan kabar baik bagiku. Ibu Dahlia sekarang sering didatangi penagih utang. Katanya ada tagihan kartu kredit yang menumpuk, belum lagi pinjaman pribadi untuk biaya sosialita yang selama ini Bagaswara tutupi. Rumah Kemang sudah menerima surat peringatan ketiga. Bank sudah mulai mengirimkan tim penilai aset. Aku tersenyum puas. Sialan, bisikku pada diri sendiri. Dia pikir dia bisa hidup seenaknya dengan uang Bagaswara, tanpa pernah tahu dari mana uang itu berasal. Satu hal lucu yang ku dengar dari Tante Rina adalah upaya Dahlia menjual perhiasan berliannya. Dahlia mencoba menjual berlian warisan keluarga yang selama ini ia banggakan,
Tetapi ternyata berlian itu tidak bisa menutupi 1/10 pun dari total utang yang menunggunya. Dia terlalu sombong untuk menjualnya di toko biasa, tetapi terlalu miskin untuk menutupi utangnya. Aku membiarkan Tantrina terus mengirimkan kabar buruk, tanpa pernah membalas, sehingga ia merasa menjadi penyampai berita eksklusifku. Ini adalah caraku menjaga jarak dan tetap mendapatkan informasi. Dia adalah mata dan telingaku di lingkaran kemang yang sebentar lagi akan roboh. Pukul 10 pagi itu, saat aku sedang memilih keramik untuk dapur kafe, ponselku berdering. Layar menampilkan nomor tak dikenal dari kantor telepon area Jakarta Selatan, yang ku kenali sebagai nomor kantor bank besar yang terkait dengan cicilan rumah Kemang. "Halo, Nyonya Kencana, dengan saya Anton dari Bank Mandiri Bunga." Sapa suara laki-laki formal di seberang sana. "Ya, ada yang bisa kubantu?" jawabku, nadaku santai, seolah baru saja memenangkan lotre. "Nyonya Kencana, kami ingin mengonfirmasi mengenai tunggakan cicilan properti di Kemang. Ini sudah masuk peringatan keras. Kami perlu tahu kapan pembayaran akan dilakukan, mengingat Anda adalah salah satu pemilik gabungan properti ini." Jeda sejenak. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu, berhadapan langsung dengan eksekutor Dahlia. "Oh, rumah yang itu," kataku, membuat nada bicaraku seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang tidak penting. "Aku sudah pindah, Pak. Aku sekarang tinggal di Puri Indah, di rumahku yang baru. Rumah yang di Kemang. Itu urusan Ibu Dahlia. Dia yang mengusirku. Dia yang harus bayar." Terdengar suara helaan napas berat dari Pak Anton. "Tapi Nyonya, secara hukum, Anda masih terdaftar sebagai salah satu penanggung jawab kredit. Jika properti itu disita, ini akan berdampak buruk pada riwayat kredit Anda." Aku tertawa kecil, tawa yang tulus dan menenangkan. "Pak Anton, aku baru saja membeli properti lain secara tunai. Riwayat kreditku saat ini sempurna. Aku tidak khawatir sama sekali. Dan jika Anda perlu menyita rumah di Kemang, silakan. Itu akan membuat Ibu Dahlia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga. Itu adalah pelajaran yang ia perlukan. Dan jujur, aku berharap proses penyitaan itu berjalan cepat." "Tetapi, Nyonya." "Tidak ada, tetapi, Pak," potongku tegas. "Uang tunai dan semua asetku kini berada di bank lain, yang tidak ada hubungannya dengan rumah itu. Aku bersedia menanggung dampak riwayat kredit, demi melihat keadilan ditegakkan. Sekarang, tolong alihkan semua pemberitahuan ke Ibu Dahlia. Dia yang masih tinggal di sana. Dia yang masih menikmati kemewahan hutang itu." Setelah keheningan yang lama, Pak Anton, yang bingung dengan tanggapanku, akhirnya menyerah. "Baiklah, Nyonya Kencana. Kami akan mencatat pernyataan Anda. Terima kasih." Aku menutup telepon dan merasakan beban di dadaku terangkat total. Aku telah secara resmi memberitahu bank bahwa aku tidak akan membayar sepeser pun, dan aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Aku telah memilih kebebasan emosional di atas ketakutan finansial. Sejak saat itu, telepon dari bank dan lembaga keuangan lainnya tidak pernah berhenti. Mereka mencariku sebagai penjamin kedua yang mudah, tetapi aku selalu menjawab dengan tenang, mengarahkan mereka kembali ke Kemang. "Aku punya rumah baru yang lunas. Silakan sita saja rumah yang lama itu." Menjadi mantraku. Sore itu, aku membawa Naya ke taman kompleks. Naya bermain dengan riang di ayunan, sementara aku duduk di bangku, membaca laporan perkembangan bisnisku. Kehidupanku kini terasa seperti novel yang ditulis ulang, dengan bab-bab yang lebih cerah dan lebih kuat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah surel masuk dari pengacara keluarga Dahlia. Subjeknya, permintaan pertemuan mendesak. Isinya singkat. "Nyonya Dahlia ingin bertemu secara pribadi dengan Anda, di tempat netral, untuk membahas penyelesaian masalah properti dan keuangan yang mendesak." Wajahku tersenyum simpul. Akhirnya. Setelah semua penolakan dari bank dan pengacara, Dahlia pasti sudah mencapai titik terendah. Dia tidak punya pilihan selain datang kepada parasit yang ia usir. Aku membalas surel itu segera. Isi balasan, "Tentu, aku tidak punya masalah untuk bertemu. Namun,
Aku sangat sibuk. Aku akan menghubungimu minggu depan untuk menentukan waktu. Sampai saat itu, selamat menikmati waktu Anda. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan membiarkan dia menunggu, membiarkan rasa frustrasi dan kepanikan menggerogotinya. Aku ingin dia merasakan setiap detik dari kemiskinan yang akan datang. Aku ingin dia tahu bahwa waktuku jauh lebih berharga daripada semua uangnya. Aku menatap Naya yang melompat kegirangan dari ayunan. Bu, sudah selesai mainnya. Ayo kita beli es krim. Ayo, sayang, jawabku, berdiri dan menggandeng tangannya. Aku meninggalkan surel itu tanpa dihiraukan. Urusan dengan Dahlia bisa menunggu. Kebahagiaan putriku, itu yang utama. Dahlianya sudah mulai sujud secara tidak langsung. Aku hanya perlu menunggunya datang dan sujud di depanku. Dan momen itu, ku yakin, akan segera tiba. 1 minggu berlalu setelah surel permintaan pertemuan dari pihak Dahlia ku terima, dan aku sengaja tidak membalasnya. Aku membiarkan pengacara Dahlia mengirimkan 2 surel pengingat lagi yang bernada semakin mendesak. Aku tahu, setiap jam penundaan adalah siksaan batin bagi Dahlia yang kini hidup di bawah bayang-bayang penyitaan. Aku menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan proyek besarku, Istana Langit Naya. Ruko 2 lantai di area komersial Puri Indah itu kini hampir rampung. Lantai bawah adalah kafe bergaya shabby chic dengan sudut bermain anak yang luas. Sementara lantai atas adalah butik pakaian anak yang menjual rancanganku sendiri. Aku sengaja membuat kafe ini ramah dan nyaman untuk para ibu, memastikan tempat ini akan menjadi magnet bagi komunitas elit yang kutargetkan. Proyek ini, yang seharusnya kumulai bertahun-tahun lalu, kini terasa sebagai persembahan terindah untuk Bagaswara. Dia selalu mendukung impianku untuk berbisnis. Setiap detail kecil, mulai dari pemilihan mesin kopi profesional hingga lampu gantung kristal di butik, terasa seperti membangun benteng baru bagi harga diri dan kemandirianku. Aku tidak lagi menggantungkan statusku pada nama almarhum suami. Aku membangunnya dengan tanganku sendiri. Di tengah kesibukanku, aku akhirnya memutuskan untuk membalas surel dari pengacara Dahlia. Aku memilih lokasi pertemuan, Istana Langit Naya, di ruang kerjaku yang baru, di lantai 2 butik, yang kini sudah dilengkapi dengan meja kerja kayu jati yang megah. Isi balasanku sangat singkat dan berwibawa. Tuan pengacara, aku bersedia bertemu. Kamis, pukul 11 pagi. Lokasi, Istana Langit Naya. Alamat ruko. Aku hanya akan menerima Bu Dahlia dan Anda, tanpa pihak ketiga lain. Tolong konfirmasikan kehadiran. Aku tahu, memilih ruko yang baru saja kubangun sebagai tempat pertemuan adalah pukulan telak yang dingin. Dahlia akan terpaksa datang ke tempat yang membuktikan bahwa parasit yang ia usir kini adalah seorang pebisnis yang sukses dan mandiri. Ini adalah pembalasan yang manis tanpa perlu sepatah kata pun. Hari Kamis tiba. Aku sudah mengenakan pakaian kerja terbaikku. Bukan gaun mewah, tetapi blazer yang elegan dan profesional, memancarkan aura seorang wanita karir yang mengendalikan segalanya. Naya kutitipkan di rumah bersama pengasuh barunya, yang kurekrut dari agen terpercaya. Tepat pukul 11:05, mobil sedan hitam mahal berhenti di depan ruko. Dari kaca jendela, kulihat Dahlia turun. Dia masih berpakaian mewah, tetapi kini kemewahannya terasa dipaksakan, seperti topeng yang sedikit retak. Di belakangnya, ada tuan pengacara yang tampak gelisah. Aku menunggu di ruang kerja, yang dindingnya penuh dengan mood board dan rencana bisnis. Pintu terbuka, dan Dahlia melangkah masuk. Mata Dahlia langsung menyapu ruangan. Tatapannya penuh kejutan yang tidak dapat ia sembunyikan. Dia pasti menyangka akan bertemuku di sebuah kafe biasa, bukan di sebuah butik dan kafe mewah yang baru, yang dengan jelas menunjukkan kekayaan dan keberhasilanku. Kau membangun semua ini? Tanyanya, suaranya tercekat, penuh rasa tidak percaya. Selamat datang di Istana Langit Naya, Bu Dahlia. Sambutku, berdiri dari kursi kerjaku dengan senyum tipis. Ini adalah hasil dari parasit yang ibu usir. Dahlia tidak merespons. Dia hanya duduk kaku di sofa yang telah kusediakan. Tuan pengacara berusaha mencairkan suasana yang dingin membeku,
mulai berbicara. Nyonya Kencana, terima kasih sudah menerima kami. Kami di sini atas permintaan Nyonya Dahlia untuk mencari solusi damai mengenai properti di Kemang. Solusi damai? Tanyaku, menyandarkan diri di kursiku. Aku menatap lurus ke mata Dahlia yang kini menghindari pandanganku. Aku sudah menawarkan solusi damai sejak hari itu, yaitu dengan tidak mengusirku. Sekarang, aku tidak tertarik pada kata damai. Aku hanya tertarik pada keadilan. Dahlia akhirnya mengangkat wajahnya. Keangkuhan yang dulu ku kenal kini berganti dengan keputusasaan yang kentara. Matanya sedikit merah, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur dan stres. Aura, aku mohon, katanya. Suaranya tiba-tiba berubah memelas. Ini adalah langkah taktisnya. Sandiwara yang ku tahu ia pasti mainkan. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Kehilangan Bagaswara membuatku gila. Aku minta maaf. Demi Bagaswara, tolong jangan biarkan rumah itu disita. Itu adalah peninggalan satu-satunya dari putraku. Peninggalan yang ibu buang bersamaku. Potongku cepat. Peninggalan yang cicilannya selama ini dibayar oleh rekening yang kini sudah ku kosongkan. Ibu ingin aku menyelamatkan properti itu? Dengan uang siapa? Dengan uang putramu. Itu juga hakku sebagai ibunya. Aku tidak meminta semua, Aura, hanya cukup untuk melunasi cicilan yang tertunggak dan menutupi utang-utangku yang mendesak. Pintanya, kini dengan nada menuntut yang samar-samar kembali muncul. Aku mengambil cangkir kopiku, menyesapnya perlahan, menikmati aroma pahitnya yang kuat. Aku ingin memperlambat waktu, membuat setiap detik terasa menyakitkan baginya. Tuan pengacara hanya bisa melihat ke lantai. Jelas merasa sangat tidak nyaman. Bu Dahlia, kataku, meletakkan cangkir itu kembali dengan bunyi denting yang nyaring. Aku akan jujur. Aku tahu ibu tidak pernah tulus. Permintaan maaf ibu tidak datang dari hati, melainkan dari rasa takut dan kantong yang kosong. Aku punya bukti transferku, yang ku kirimkan ke bank lain. Lanjutku. Aku bisa melunasi cicilan rumah Kemang sekarang juga, bahkan tanpa menjual selembar saham pun. Uangku, uang Bagaswara untuk Naya, lebih dari cukup. Wajah Dahlia langsung berbinar penuh harapan. Kalau begitu, Aura, tolonglah. Namun, aku tidak akan melakukannya. Potongku, senyumku menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan serius. Aku tidak akan membuang sepeser pun uang Bagaswara untuk menyelamatkan rumah yang ibu gunakan untuk mengusir cucu ibu sendiri. Rumah itu, bagiku, adalah simbol rasa sakit. Aku harap bank segera menyitanya. Harapan di wajah Dahlia seketika padam, digantikan oleh kemarahan yang membara. Kau perempuan jahat. Kau sengaja melakukan ini. Kau ingin melihatku hidup di jalanan. Aku hanya ingin ibu belajar. Jawabku tenang. Aku ingin ibu tahu rasanya diusir. Dan aku ingin ibu tahu rasanya melihat aset yang ibu klaim jatuh ke tangan orang lain. Itu adalah harga yang harus ibu bayar untuk menyebut Naya, parasit. Dan jangan khawatir, ibu tidak akan hidup di jalanan. Dahlia menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi tuan pengacara segera menahannya. Nyonya Dahlia, mohon tenang. Aku berdiri. Tuan pengacara, tolong sampaikan ke bank bahwa aku, Aura Kencana, tidak akan membayar cicilan properti Kemang. Biarkan proses penyitaan berjalan. Dan untuk Ibu Dahlia, kataku, menatapnya dari atas. Aku tidak memberikan uang. Tapi aku berjanji, aku akan memastikan ibu tidak sampai tidur di jalanan. Karena aku tidak ingin Bagaswara di surga melihat ibunya menderita. Aku akan membiarkan ban menyita rumah itu, menjual perabotan ibu yang mahal, dan setelah semua selesai, aku akan memberimu sesuatu. Sebuah bantuan, bukan karena cinta, tapi karena Bagaswara. Sekarang, pertemuan selesai. Dahlia menatapku dengan mata nanar. Ia menyadari ia telah kalah telak. Ia tidak mendapatkan uang, dan ia akan kehilangan rumahnya. Tetapi aku menjanjikan bantuan yang membuat ia terjebak. Ia harus bersabar, menerima kehinaan penyitaan,
hanya untuk mendapatkan belas kasihanku di akhir. Dahlia keluar dari butikku dengan langkah berat. Diapit oleh tuan pengacara yang pucat. Mereka meninggalkan bau parfum mahal dan keputusasaan yang pekat. Aku kembali ke mejaku, menarik napas lega, dan tersenyum tulus. Aroma kopi yang ku seduh sendiri di kafeku terasa sangat nikmat. Aku baru saja memenangkan pertempuran penting. Pintu butik akan segera dibuka. Aku kembali bekerja, menata kehidupanku. Sementara nasib Dahlia kini sepenuhnya berada di tangan Ban. 2 bulan berikutnya adalah masa paling sibuk, sekaligus paling tenang, dalam hidupku. Istana Langit Naya resmi dibuka dan langsung disambut antusias oleh para ibu di Puri Indah. Butik pakaian anakku sukses besar, dan kafe kami selalu ramai dengan pesanan latte dan kue coklat Naya. Aku benar-benar menemukan jati diriku sebagai seorang pebisnis mandiri. Jauh dari bayangan istri dan menantu yang lemah. Aktivitas bisnisku menjadi distraksi yang sempurna dari drama Kemang. Aku hampir tidak pernah memikirkan Ibu Dahlia, kecuali ketika Tantrina mengirimkan pesan yang semakin hari semakin putus asa. Isi pesannya selalu sama. Dahlia tertekan, Dahlia sakit-sakitan, Dahlia dikucilkan karena rumahnya didatangi kolektor. Kabar paling menarik adalah drama penyitaan resmi. Karena aku terus menolak membayar dan telah membuat bank yakin bahwa aku tidak peduli dengan riwayat kreditku, sementara Dahlia tidak mampu melunasi tunggakan, bank akhirnya bergerak cepat. Rumah mewah di Kemang yang selama ini menjadi lambang kesombongan Dahlia kini menjadi aset sitaan bank. Penyitaan itu tidak terjadi diam-diam. Aku pastikan itu menjadi tontonan. Tante Rina bercerita, bank mengirim tim yang sangat formal dan pengacara, lengkap dengan petugas keamanan, untuk mengunci rumah dan menempelkan papan pengumuman lelang. Para tetangga yang selama ini diacuhkan oleh Dahlia kini menyaksikan kejatuhannya di siang bolong. Dahlia tidak hanya kehilangan rumah, ia juga kehilangan martabatnya di depan lingkaran sosialitanya. Rumah yang ia banggakan, yang ia klaim sepenuhnya miliknya, kini disegel oleh bank. Perhiasan dan barang-barang mewah yang masih tertinggal di dalamnya ikut disita sebagai jaminan. Satu hal yang tidak pernah kuduga, Dahlia melawan. Dia mengunci diri di rumah selama 2 hari, menolak keluar, hingga akhirnya polisi harus datang untuk mengevakuasinya secara paksa. Aku mendengar detail ini dari Tantrina, yang mengirim pesan suara penuh histeria. Kau harus lihat, Aura. Ibu Dahlia menangis di depan pintu. Dia berteriak-teriak mengatakan kau merebut semuanya. Dia bilang kau wanita iblis. Tawaku pecah mendengar pesan suara itu. Aku wanita iblis yang dia usir. Bisikku pada diri sendiri. Setelah rumah Kemang kosong, Dahlia menjadi pengungsi. Tantrina bercerita, Dahlia sempat mencoba menumpang di rumah beberapa kerabatnya. Tapi keangkuhan, sifat pemarahnya yang tidak berubah, dan kebiasaannya menyalahkan orang lain membuat ia tidak betah dimanapun. Kau tidak bisa menyalahkan Aura. Kau yang mengusirnya, Suci. Aku membayangkan suara para kerabat Dahlia yang akhirnya muak, meniru apa yang selama ini kukatakan. Tak lama kemudian, Tante Rina melaporkan bahwa Dahlia menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah pinggiran kota yang kumuh. Ini adalah kejatuhan yang sempurna. Dari mensyah mewah di Kemang, kini ia harus tidur di kamar sempit, sendiri, tanpa pelayanan, dan tanpa satupun asisten rumah tangga yang biasa melayaninya. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 5 bulan sejak Bagaswara meninggal. Aku tidak merasakan rasa puas yang membara, melainkan ketenangan yang mendalam. Aku merasa utang budiku pada almarhum suami sudah lunas. Aku telah melindungi Naya dan diriku, sekaligus memberikan pelajaran yang mahal kepada orang yang mencoba menghancurkan kami. 6 bulan berlalu. Istana Langit Naya sudah mapan. Kami berencana mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun Naya yang ke-6, sekaligus ulang tahun pertama bisnisku. Aku benar-benar bahagia. Hubunganku dengan Naya semakin kuat, dan aku bahkan mulai menjalin pertemanan dengan beberapa ibu yang ramah di kompleks. Suatu sore, saat aku sedang menemani Naya di taman kompleks, ponselku berdering. Layar menunjukkan nomor yang tidak kukenal, bukan dari area Jakarta Selatan. Halo, sapaku. Aura, ini aku.
Suara itu serak, lemah, dan sangat berbeda dari suara Dahlia yang angkuh dan melengking. Ini adalah suara seorang wanita tua yang lelah, yang telah dipecundangi oleh hidup. Aku diam sejenak, menahan napas. Ya, Bu Dahlia. Bagaimana ibu mendapatkan nomorku? Tidak penting bagaimana. Aku mohon. Aura, aku hanya ingin bertemu. Aku ingin minta ampun. Suaranya bergetar, dan aku bisa mendengar isak tangis yang tulus, bukan sandiwara yang ku dengar di telepon beberapa bulan lalu. Minta ampun. Tanyaku, nadaku datar. Bukankah ibu sudah berjanji akan mendapatkan hak ibu di neraka? Aku sudah kehilangan segalanya. Aura, rumah, uang, teman-teman. Aku hidup sendirian di kamar sempit. Aku sakit. Aku kedinginan. Aku tidak punya siapa-siapa. Rengeknya. Ibu kehilangan segalanya karena pilihan ibu sendiri. Balasku, tanpa emosi. Ibu memilih uang daripada cucu ibu. Ibu memilih keangkuhan daripada hati nurani. Itu adalah konsekuensi, Bu. Aku tahu. Aku tahu aku salah besar. Aku mohon. Aura, tolong berikan aku bantuan yang kau janjikan. Aku tidak kuat lagi. Aku menoleh ke arah Naya, yang sedang tertawa sambil mengejar kupu-kupu. Wajahnya yang damai adalah pengingatku bahwa aku telah memenangkan segalanya. Baiklah, Bu Dahlia, kataku, akhirnya. Aku tidak akan membiarkan ibu menderita sampai mati di kamar kos. Itu akan membuat Bagaswara sedih di surga. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Aku akan memberimu bantuan. Benarkah? Terima kasih. Aura, terima kasih. Serunya histeris, seolah baru saja mendapat harapan hidup. Tapi ada syaratnya, Bu Dahlia. Kataku, memotong euforianya. Kita akan bertemu. Bukan di kafe, dan bukan di tempat netral. Ibu akan datang ke tempatku. Dan ibu akan melakukan apa yang kuminta. Apapun, Aura, aku akan melakukan apapun. Datanglah ke Istana Langit Naya, butik dan kafeku. Besok, pukul 10 pagi. Dan datanglah sendiri. Kataku, memberikan alamat lengkap. Aku menutup telepon, hatiku tenang, tetapi tanganku sedikit gemetar. Momen yang kutunggu-tunggu akan segera tiba. Aku telah menyusun skenario pertemuan ini sejak lama, dan kini, saatnya eksekusi terakhir. Ini bukan tentang uang, ini tentang martabat dan penyesalan. Aku harus memastikan dia tahu, di mana posisinya yang sebenarnya. Aku menatap ke arah matahari terbenam yang memerah. Panggung sudah siap. Besok, pertunjukan terakhir dari Sandiwara Kemang akan dimainkan, dan Dahlia akan menjadi pemeran utama yang berlutut. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena rasa takut, melainkan karena antisipasi dingin yang menjalari setiap sarafku. Aku sudah memvisualisasikan adegan ini berulang kali selama berbulan-bulan. Besok, aku akan menghadapi Dahlia, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai ratu di istanaku sendiri. Aku memastikan setiap detail di Istana Langit Naya sempurna. Aku meminta semua staf kafe dan butik untuk berhati-hati dan menjaga kerahasiaan. Aku mengatur ruang kerjaku di lantai 2 agar memiliki visibilitas penuh ke arah kafe di lantai bawah, tempat ia akan menunggu. Pertemuan ini harus terjadi di ruang kerjaku, menempatkanku di posisi tertinggi, secara harfiah dan metaforis. Pukul 9 pagi, aku sudah tiba di ruko. Aku memilih pakaian yang sangat sederhana, celana panjang hitam, kemeja putih, dan blazer kasual. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Keberhasilanku sendiri sudah cukup menjadi pernyataan. Aku melihat Naya sekilas di rumah, menciumnya, dan meyakinkannya bahwa aku akan segera kembali. Tepat pukul 10 kurang 10, sebuah taksi tua berhenti di depan kafe. Jantungku berdetak lebih cepat. Dari jendela ruang kerjaku, kulihat Dahlia turun. Pemandangan itu menghantamku, bukan dengan rasa puas, tetapi dengan realitas yang dingin. Dahlia yang kukenal, anggun, sombong, mengenakan perhiasan berkilauan, telah tiada.
Wanita yang berdiri di sana adalah sosok yang membungkuk, dengan pakaian yang lusuh dan kusut. Matanya cekung, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Semua aura kemewahan yang ia pinjam telah hilang total. Dia melangkah masuk ke kafe yang ramai. Aroma kopi Arabica, tawa para ibu, dan musik instrumental yang menenangkan pasti terasa seperti tamparan baginya. Kontras dengan bau pengap dan kesunyian kamar kosnya. Seorang staf mudaku menghampirinya, dan Dahlia dengan suara yang sangat rendah menyebut namaku. Nyonya Kencana menunggu di lantai atas, di ruang kerjanya, kata stafku sopan. Dahlia berjalan menaiki tangga dengan langkah yang berat. Setiap anak tangga terasa seperti pengakuan atas kejatuhannya. Aku menunggunya di depan pintu ruang kerjaku. Tanganku terlipat di depan dada. Saat dia melihatku, langkahnya terhenti. Matanya yang sayu menatapku, menatap ruang kerjaku yang elegan, menatapku yang kini berdiri tegak dan berkuasa. Ekspresinya adalah campuran antara rasa malu yang tak tertahankan, kebencian yang masih tersisa, dan harapan yang tipis. Masuk, Bu Dahlia, kataku. Nadaku tidak ramah, tetapi juga tidak kasar. Hanya netral, seperti berbicara dengan orang asing. Dia masuk dan duduk di kursi yang kutunjuk, tanpa diundang. Aku kembali duduk di belakang meja kerjaku. Posisiku sudah jelas. Aku yang memimpin. Kau terlihat sukses, bisiknya. Nadanya penuh kepahitan. Aku memang sukses, Bu. Balasku. Aku sukses karena aku bekerja keras dan tidak mengusir orang lain dari rumahnya sendiri. Dia menghela napas panjang. Semua sandiwara keangkuhan telah habis. Aura, aku datang ke sini untuk meminta ampun, seperti yang ku katakan. Aku tahu aku salah. Aku telah kehilangan segalanya. Rumah Kemang sudah dilelang. Aku hidup dalam kemiskinan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon, tolonglah aku. Demi Bagaswara. Aku membiarkannya bicara, menikmati jeda yang lama sebelum ku jawab. Ibu ingin aku menolong ibu. Bantuan yang ku janjikan. Aku akan memenuhinya. Tapi ada satu hal yang harus ibu lakukan dulu. Apapun, Aura, aku akan melakukannya. Aku akan memohon maaf di depan Bagaswara jika kau mau, katanya. Tidak. Aku tidak butuh sumpah palsu, kataku. Aku menunjuk ke arah sudut ruangan yang ku tinggalkan kosong. Di Kemang, ibu mengusir putriku, cucu ibu sendiri, dan menyebutnya parasit. Ibu merampas kebahagiaan anak itu. Aku ingin ibu memohon ampunan itu bukan padaku, tapi pada Bagaswara, di hadapanku. Dahlia menatapku bingung. Maksudmu, kau ingin aku sujud padamu? Tidak padaku, tapi pada apa yang ia tinggalkan. Jawabku. Aku mengambil sebuah bingkai foto yang kuletakkan tersembunyi. Itu adalah foto pernikahan kami. Bagaswara tersenyum lebar, memelukku dengan penuh cinta. Foto itu melambangkan segala yang telah ia korbankan dan ia tinggalkan. Aku ingin ibu berdiri di sudut itu, berlutut, dan sujud. Bukan di kakiku, tapi di hadapan foto putra ibu. Perintahku, suaraku rendah dan dingin. Sujud dan akui semua kesalahan ibu. Akui bahwa ibu dibutakan oleh keserakahan, dan akui bahwa ibu telah menghancurkan peninggalan paling berharga putra ibu. Wajah Dahlia berubah pucat. Sujud di hadapanku adalah penghinaan terbesar bagi egonya. Itu berarti mengakui kekalahan total. Aura, aku tidak bisa, bisiknya. Matanya dipenuhi air mata penghinaan. Kalau begitu, ibu bisa keluar dari butiku sekarang juga, kembali ke kamar kos itu, dan nikmati sisa hidup ibu tanpa sepeser pun bantuan dariku. Balasku, menatapnya tanpa belas kasihan. Ini adalah harga dari penebusan ibu. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan ibu untuk mendapatkan belas kasihanku. Dahlia ragu-ragu. Wajahnya berjuang keras antara harga diri dan kebutuhan mendesak. Dia melihatku. Melihat meja kerjaku, melihat betapa nyamannya hidupku, dan ia tahu ia tidak punya pilihan. Akhirnya, dengan langkah gemetar, dia berjalan ke sudut ruangan itu. Dia membelakangiku, menghadap tembok. Aku melihatnya menarik napas dalam-dalam,
menelan air liurnya. Dia berlutut. Punggungnya yang sudah bungkuk kini semakin melengkung. Bagaswara anakku. Ia mulai. Suaranya pecah. Maafkan ibu. Aku dibutakan. Aku mengusir Aura dan Naya. Aku salah. Aku kira aku berhak atas uangmu. Aku bodoh, sombong, dan serakah. Maafkan aku, anakku. Maafkan aku. Dahlia kemudian membungkuk, dan dahinya menyentuh lantai ruang kerjaku. Dia sujud, sujud yang tulus dan menyakitkan, di tempat di mana tidak ada yang melihat, kecuali aku. Isak tangisnya yang tertahan kini berubah menjadi tangisan yang keras. Tangisan penyesalan yang terlambat dan sungguh-sungguh. Aku duduk di kursiku, tanpa bergerak. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan sebuah babak yang akhirnya selesai. Penderitaannya sudah cukup. Setelah beberapa saat, Dahlia bangkit. Wajahnya basah oleh air mata dan penghinaan. Dia menatapku, kini tanpa ada sedikit pun kebencian di matanya, hanya rasa malu yang mendalam. Aku sudah melakukannya. Aura, aku mohon tolonglah aku. Pintanya. Aku mengambil sebuah amplop tebal dari laciku dan meletakkannya di atas meja. Ambil ini, Bu Dahlia. Ini adalah uang sewa rumah yang layak untuk ibu selama 6 bulan penuh. Plus sedikit dana untuk makan. Ambil ini dan cari tempat tinggal yang bersih dan aman. Dahlia menatap amplop itu, lalu menatapku. Air matanya kembali menggenang. Kau benar-benar menolongku. Aku tidak menolong ibu, kataku. Nadaku kembali dingin. Aku menolong almarhum suamiku dari rasa sakit. Jangan pernah hubungiku lagi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Dan jangan pernah mencoba mendekati Naya. Dahlia meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak mengucapkan terima kasih, hanya mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk. Sekarang, pergilah, kataku. Dahlia berjalan keluar dari ruang kerjaku, meninggalkan sepotong sejarah yang menyakitkan. Aku mengawasinya menuruni tangga. Di lantai bawah, ia melihat sekilas ke arah kafe yang ramai, lalu bergegas keluar, kembali ke taksi tuanya. Aku duduk kembali, menghela napas panjang. Pertunjukan terakhir sudah berakhir. Aku telah memberikan pelajaran hidup yang takkan pernah ia lupakan. Dan aku, Aura Kencana, akhirnya bisa menutup buku masa lalu itu untuk selamanya. Setelah adegan sujud itu, sebuah kelegaan luar biasa menyelimutiku, seolah aku baru saja melepaskan karang besar dari pundakku. Aku sudah melakukan semua yang kuanggap perlu. Aku telah melindungi putriku, menjalankan amanah suamiku, dan menutup pintu masa lalu dengan kunci yang dingin dan tegas. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih ringan. Bahkan udara di sekitarku terasa lebih manis. Aku fokus sepenuhnya pada bisnis dan Naya. Istana Langit Naya berkembang pesat. Aku tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam kreasiku sendiri. Para ibu di Kompleks Puri Indah menjadi pelanggan setia. Aku tidak pernah lagi mencoba mencari tahu kabar tentang Ibu Dahlia. Aku telah memberikan bantuan finansial secukupnya. Cukup untuk membuatnya hidup nyaman, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan gaya hidup mewahnya. Itu adalah harga dari kebebasanku. Tugasku selesai. Dahlia kini hanyalah bayangan samar di lembar cerita yang telah kulipat rapi. Naya berulang tahun yang ke-6, dan perayaannya berlangsung meriah di Istana Langit Naya. Seluruh kafe kusulap menjadi taman peri, sesuai permintaan Naya. Melihatnya tertawa, meniup lilin dengan mata penuh harap, adalah obat penawar paling mujarab untuk semua luka lamaku. Di tengah pesta itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi membawa beban janda yang terbuang. Aku adalah seorang ibu yang sukses, dikelilingi oleh cinta dan kebahagiaan. Di antara tamu yang hadir, aku mulai menjalin persahabatan yang erat dengan Risa. Dia adalah seorang ibu tunggal, pemilik galeri seni di dekat kafeku. Kami sering berbagi cerita tentang tantangan membesarkan anak sendirian dan mengelola bisnis. Persahabatan ini sangat berharga, karena ia memberiku tempat bersandar yang kubutuhkan, sesuatu yang Bagaswara ingin aku temukan.
Risa adalah orang yang mengenalkanku pada Damar. Damar adalah seorang arsitek andal, dan kebetulan, ia adalah duda dengan seorang putra seumuran Naya. Pertemuan kami awalnya hanya sebatas obrolan singkat saat menjemput anak-anak yang kini menjadi teman sepermainan yang tak terpisahkan. Anak-anakku, Naya, dan putra Damar, Bima, adalah magnet yang menarik kami mendekat. Mereka sering membuat ulah lucu bersama, dan kami, sebagai orang tua tunggal, harus bekerja sama untuk mengatasi kenakalan mereka. Kami sama-sama mengerti bagaimana rasanya merindukan pasangan yang telah tiada, tetapi juga sama-sama bersemangat membangun kembali kehidupan. Damar adalah pria yang hangat, sabar, dan sangat menghargai perjuanganku. Dia tidak pernah mencoba mengisi posisi Bagaswara, tetapi dia berdiri di sampingku, memberikan dukungan yang sehat dan dewasa. Dia menghargai Istana Langit Naya dan bangga melihatku menjadi wanita yang mandiri. Perlahan, tanpa kusadari, hatiku yang beku karena duka dan dendam, mulai mencair karena kehangatan dan rasa hormat yang ia berikan. Aku belajar bahwa mencintai lagi tidak berarti mengkhianati Bagaswara. Itu adalah melanjutkan janji kehidupan yang ia inginkan untukku. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia, untuk pertama kalinya sejak ia pergi. Suatu hari Minggu yang cerah, Damar, Bima, Naya, dan aku berencana pergi piknik ke kebun raya di luar kota. Kami berdua sudah cukup nyaman untuk bepergian bersama sebagai satu keluarga besar. Damar menjemput kami dengan mobilnya yang besar dan nyaman. Naya dan Bima duduk di belakang, sibuk dengan permainan mereka, sementara aku duduk di kursi depan, di samping Damar. Di tengah perjalanan, mobil kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Jalanan di sini adalah perbatasan antara kawasan elit dan pinggiran kota yang lebih tua. Mataku tanpa sengaja tertuju pada halte bus di sisi jalan. Halte itu penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu transportasi umum. Di antara kerumunan yang lusuh itu, aku melihatnya. Seorang wanita tua, berdiri sendiri, dengan bahu terkulai dan pakaian yang sangat biasa. Dia memegang tas belanjaan kain yang sudah usang dan menatap kosong ke arah jalanan. Itu adalah Ibu Dahlia. Waktu seolah berhenti berputar. Dia terlihat jauh lebih tua dari yang kuingat. Wajahnya yang dulu sombong kini dihiasi garis-garis kelelahan dan kepahitan. Rambutnya yang memutih diikat seadanya. Dia tampak sakit dan sendirian. Seolah merasakan tatapanku, dia menoleh. Tatapan kami bertemu melalui kaca mobil yang bersih. Aku melihat keterkejutan yang singkat di matanya, diikuti oleh kesadaran pahit, dan kemudian, rasa iri yang membakar. Dia melihatku di dalam mobil mahal, di samping seorang pria yang tampan dan baik, dengan putriku yang tertawa bahagia di kursi belakang. Dia melihat bukti nyata dari kehidupan yang ia buang. Di mataku, aku tidak merasakan kebencian. Tidak ada rasa puas yang brutal. Yang ada hanyalah rasa netral, ketenangan. Dia hanyalah bayangan, orang asing yang pernah ku kenal. Ibu, lihat apa itu? Suara Naya dari kursi belakang memecah keheninganku. Naya menjulurkan kepalanya ke depan, mencoba melihat apa yang menarik perhatianku. Aku tersentak kembali ke masa kini. Aku segera menoleh ke belakang, memberikan senyum termanisku pada putriku, dan mengelus rambutnya. Bukan siapa-siapa, sayang, jawabku lembut. Hanya masa lalu yang sudah kita tinggalkan jauh di belakang. Damar melirikku sekilas. Tatapannya penuh pengertian. Dia tidak bertanya, tetapi dia tahu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Damar menginjak pedal gas, dan mobil kami melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku menatap lurus ke depan, ke jalanan yang membentang luas. Aku bisa melihat bayangan halte bus itu di kaca spion, semakin mengecil, semakin kabur, hingga akhirnya lenyap di telan jarak. Dahlia sudah sujud, dan aku sudah memberikan pelajaran termahal padanya. Tapi yang paling penting, aku telah memenangkan kebebasan dan kebahagiaanku. Aku meraih tangan Damar, meremasnya pelan. Inilah hidupku sekarang. Cerah, kuat, dan penuh janji. Babak itu benar-benar sudah berakhir.
Tahun-tahun berikutnya adalah masa keemasan yang kuukir dengan tanganku sendiri. Kehidupan kami beranjak dari sekadar bertahan hidup menjadi berkembang pesat. Istana Langit Naya menjadi brand terkenal di kalangan ibu-ibu metropolitan. Aku membuka cabang butik kedua dan mulai mempertimbangkan waralaba. Aku tidak lagi menjadi Aura Kencana, janda Bagaswara, tetapi Aura Kencana, pengusaha sukses yang statusnya didasarkan pada kerja keras, kreativitas, dan tekadku yang tak tergoyahkan. Naya dan Bima tumbuh bersama, layaknya saudara kandung. Ikatan yang terjalin di antara mereka adalah kebahagiaan terbesar bagiku dan Damar. Damar adalah seorang arsitek andal, dan kami berdua sama-sama tahu bahwa kami tidak mencari pengganti, melainkan mencari partner untuk membangun kembali keluarga. Damar adalah pria yang hangat, sabar, dan sangat menghargai perjuanganku. Dia menghargai Istana Langit Naya dan bangga melihatku menjadi wanita yang mandiri. Perlahan, tanpa kusadari, hatiku yang beku karena duka dan dendam, mulai mencair karena kehangatan dan rasa hormat yang ia berikan. Aku belajar bahwa mencintai lagi tidak berarti mengkhianati Bagaswara. Itu adalah melanjutkan janji kehidupan yang ia inginkan untukku. Kami memutuskan untuk meresmikan hubungan kami, tidak terburu-buru, tetapi dengan fondasi cinta, rasa hormat, dan tujuan bersama yang kokoh. Kami tidak mengadakan pesta mewah, tetapi sebuah acara sederhana dan intim yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Pada hari pernikahanku dengan Damar, aku tidak merasakan kesedihan, hanya nostalgia yang manis. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang dirancang oleh desainer terbaik, dan aku tidak pernah merasa sekuat atau seindah ini. Aku adalah bukti nyata bahwa penderitaan bisa diubah menjadi kekuatan. Naya dan Bima adalah pengiring pengantin kami yang menggemaskan. Saat bertukar janji dengan Damar, aku tidak pernah melupakan janji pertamaku pada Bagaswara, untuk bahagia. Aku mencintaimu, Damar, ku ucapkan dengan lantang dan tulus. Di akhir pesta, Naya datang memelukku, matanya berbinar. Mama, ayah Bagas pasti senang lihat kita, katanya polos. Ya, sayang, jawabku, mencium keningnya. Ayah Bagaswara pasti bangga. Pernyataan Naya adalah penutup yang sempurna untuk babak kehidupanku yang lama. Aku tidak lagi membawa beban masa lalu. Aku tidak lagi membawa rasa duka. Aku hanya membawa cinta dan kekuatan. Aku, Aura Kencana, telah memenangkan segalanya. Dendamku berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kehidupan baru yang diisi oleh cinta, kemandirian, dan warisan abadi dari seorang suami yang tahu bagaimana melindungi ratu dan putrinya. Meskipun aku sudah memaafkan dan melanjutkan hidup, terkadang masa lalu memiliki cara aneh untuk mengirimkan kabar terbaru. Aku tidak pernah mencari tahu tentang Ibu Dahlia, tetapi Tantrina tetap menjadi reporter setiaku, meskipun balasanku selalu singkat. 6 tahun setelah pengusiran itu, Tantrina mengirim pesan yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada tanda seru. Tidak ada emoji menangis. Hanya kalimat pendek, yang penuh dengan ketenangan yang aneh. Isi pesannya, Aura, Tante cuma mau kasih kabar. Ibu Dahlia meninggal tadi malam. Dia sudah tenang sekarang. Aku membaca pesan itu di ruang kerjaku, di atas meja yang dulu menjadi saksi adegan sujudnya. Aku meletakkan ponselku dan menyandarkan punggung ke kursi. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kepuasan. Hanya sebuah bab yang benar-benar final, ditutup. Aku mengambil kunci mobil, memutuskan untuk mengunjungi makam Bagaswara sendirian. Itu adalah tempat yang selalu membuatku merasa damai. Di sana, aku berdiri di antara dua nisan yang terpisah jauh. Bagaswara, suamiku yang kucintai, dan kini, makam yang berjarak beberapa meter, makam Ibu Dahlia. Ternyata, sisa-sisa keluarga besar memutuskan untuk menguburkannya di sana, di pemakaman keluarga. Aku menaruh bunga di nisan Bagaswara terlebih dahulu, menceritakan padanya tentang Damar, Naya, dan kebahagiaan kami. Kemudian, aku berjalan ke makam Dahlia. Aku menatap nisan itu. Nama dan tanggal lahirnya terukir di batu. Dia sudah tiada. Wanita yang pernah menjadi musuh terbesarku kini hanyalah debu.
Aku tidak membawa bunga untuknya. Aku hanya berdiri, dan kemudian kuputuskan untuk mengucapkan kata-kata perpisahanku yang terakhir. Ibu Dahlia, bisikku, suaraku rendah dan hanya didengar oleh angin. Aku harap ibu menemukan kedamaian yang hilang saat Bagaswara pergi. Aku harap ibu mengerti. Aku tidak merebut kekayaan ibu. Aku hanya mengambil milikku. Dan aku harap ibu belajar, di akhir hidup ibu, bahwa cinta dan keluarga lebih berharga daripada semua uang di dunia. Aku tidak berlutut. Aku tidak menangis. Aku hanya membungkuk sedikit, sebagai tanda penghormatan terakhir pada ibu dari suamiku. Aku berbalik dan meninggalkan pemakaman itu, meninggalkan masa lalu yang berdebu dan penuh drama di belakangku. Aku tidak akan kembali lagi ke sana. Aku melangkah ke mobil, menyalakan mesin. Di kaca spion, aku melihat makam itu semakin jauh. Permainan sudah berakhir. Genderang dendam telah lama berhenti berdentum. Aku menyetel radio, dan musik ceria memenuhi mobilku. Aku menyetir kembali ke Puri Indah, kembali ke Istana Langit Naya, kembali ke Damar dan anak-anak. Aku, Aura Kencana, telah memenangkan segalanya. Dan kemenangan terbesarku bukanlah uang, tetapi kemampuan untuk memaafkan, melanjutkan hidup, dan menciptakan kebahagiaanku sendiri, persis seperti yang Bagaswara harapkan.